Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adelia Simanungkalit, NIM 2002003060040 dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik Islam dan hak asasi manusia. Yang pertama ada pengertian dari politik. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syariat. Pengertian siasah lainnya oleh Ibnu Aqil. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi, kapitalisme, sosialisme, dan Islam punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral. Yang kedua ada prinsip dasar politik. Membagi prinsip-prinsip dasar siasah dalam Islam ke dalam 8 bagian, antara lain al-musyawarah, pembahasan bersama untuk mufakat, tujuan bersama yakni untuk mencapai kepuasan. Kepuasan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang kelima ada keadilan, yang keenam ada persamaan, selanjutnya kemerdekaan. Yang ke-8 perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum internasional dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, keadilan universal, menjaga perdamaian abadi, menjaga kenetralan negara-negara lain, serta larangan terhadap eksploitasi dan imperialisme. Yang keenam, Islam yang hidup di negara lain. Dan selanjutnya yang ketujuh, bersahabat dengan kekuasaan netral. Dan yang keempat, di sini ada konsep politik Islam. Realitas sejarah pada masa permulaan Islam atau periode klasik telah mencatat berbagai macam sistem yang diberlakukan dalam pengangkatan khalifah atau kepala negara. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dipilih oleh forum musyawarah semacam majelis syura, dan dibayat oleh sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 5 orang. Terdiri dari 5 orang tersebut yang dikenal dengan nama Baiat Syakifah. Sementara Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua ditetapkan melalui pemilihan langsung dalam suatu baiat umum. Kemudian pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga ditentukan dengan membentuk tim formatur atau al-halih wal al-aqdi yang terdiri dari 6 orang. 12 tahun kemudian, Ali bin Abi Thalib tampil sebagai khalifah keempat melalui pemilihan dan baiat dari orang banyak, baik dari kelompok muhajirin maupun ansor, meskipun ada pihak yang menolak, yaitu Muawiyah, gubernur Suriah yang berasal dari keluarga Utsman. Yang kelima, di sini ada kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia. Islam bukan hanya agama, namun bisa dikategorikan sebagai ideologi yang sudah lama dibangun dan menjadi prinsip hidup manusia, khususnya umat muslim. Karena di dalamnya mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, di dalam Islam terdapat aturan, undang-undang, dan budaya yang menjadi pedoman utama tata kehidupan umat muslim secara keseluruhan.
mulai dari hal-hal yang bersifat individu hingga urusan sosial masyarakat secara luas. Sesuai dengan namanya, Islam adalah keselamatan, kedamaian, keselarasan, dan kesejahteraan yang dibangun atas dasar ketaatan. Islam hanya akan menjadi konsep belaka apabila tidak dibarengi dengan integralitas dan perfeksitas Islam para pemeluknya yang memiliki keimanan tersebut. Dan selanjutnya di sini ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara umum termasuk hak-hak asasi manusia dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Tanpa dengannya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh. Hak-hak ini berlaku pada setiap umat manusia tanpa memperlihatkan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan. Dan yang kedua, hak asasi manusia menurut ajaran agama Islam. Hidup dan kehidupan manusia merupakan takdir dari Allah. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Takdir telah meletakkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berikhtiar, mempertahankan, serta melestarikan hidup dan kehidupannya. Dalam kehidupannya, manusia tidak hanya sebatas hidup, tapi ada beban taklif di dalamnya yang meliputi hak dan kewajiban dalam seluruh proses kehidupannya. Secara prinsip, hak asasi manusia dalam Islam mengacu pada al-daruriyat al-khamsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-Islam, hak asasi manusia dalam Islam. Konsep itu mengandung 5 hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi yang harus dijaga oleh setiap individu. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifz al-din, yaitu alasan diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. 2. Menjaga jiwa atau hifz al-naf, alasan diwajibkannya hukum qisas yang didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah, diantaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Menjaga akal, hifz al-aql, alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Menjaga harta, hifz al-mal, alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan batil lainnya. Yang kelima, menjaga keturunan, alasan diharamkannya zina dan kasdaf. Yang ketiga di sini ada hak asasi manusia versi Barat dan Islam. Perbedaan juga terdapat dalam cara memandang hak asasi manusia itu sendiri. Islam, menurut pandangan yang sifatnya teosentris, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup dimaksudkan untuk mengabdi kepadanya. Karenanya, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia internasional termasuk yang dianggap dari Barat sekalipun, seperti demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya, diperuntukkan bagi tegaknya hak asasi manusia yang berorientasi pada penghargaan manusia. Ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan antroposentrisme. Pemaknaan hak asasi manusia yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan divide God. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah akan diperoleh seorang sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara dunia Barat dengan Timur. Dalam hal ini adalah Islam. Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan. Hak asasi manusia sehingga setiap individu bertanggung jawab pada Tuhan.
Hak asasi manusia, ciptaan barat modern itu begitu ketara nilai sekularnya. Dalam Islam, perkara yang dikaitkan dengan hak asasi manusia sebenarnya terangkum pada prinsip asas maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Terima kasih untuk penjelasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.